Kami lihat tadi itu di foto-foto tadi itu sekelas bintang 3. Saya kalau melihat embarkasi atau asrama haji Solo itu melati, Pak. Melati, Pak. Ini mudah-mudahan ini diperlihatkan, didengar di Jawa Tengah ya. Sekelas melati bukan bintang 1. Beratan haji kalau nggak salah Pak Dirjen ya, terbesar di Indonesia nomor 3 ya. Tapi Jawa Tengah sampai sekarang belum punya embarkasi, belum punya asrama haji ya, belum punya. Dan sekarang ini asrama haji di Solo itu milik Pemprov, jadi dari Kementerian Haji nggak bisa merauh ke sana. Jadi kami lihat tadi itu di foto-foto tadi itu sekelas bintang 3. Saya kalau melihat embarkasi atau asrama haji Solo itu melati, Pak. Melati, Pak. Ini mudah-mudahan ini diperlihatkan, didengar di Jawa Tengah ya. Sekelas melati bukan bintang 1. Kalau bisa Pak BPHJ ini PR ke depan, kami sebenarnya sudah mencari alokasi tanah ya, baik itu tanah milik pemerintah daerah sekitar di Demak, dan kami akan gabungan dengan tanah yang ada milik BWI ya, seluas sekitar 11 hektar ya. Tinggal nanti kita PR kita ke depan untuk Jawa Tengah supaya bisa mempunyai asrama haji yang pemberangkatan untuk nanti Jawa Tengah bisa 2, nanti dari Solo bisa, dari Semarang bisa. Kalau bisa besok tanggal 1 Pak BPHJ, tanggal 1 kami jam 9 malam itu ada upacara pemberangkatan bersama gubernur. Kalau bisa kita lihat kamar-kamarnya apa sama dengan yang disampaikan oleh embarkasi masing-masing. Sangat melas, Pak. Bahkan satu kamar isinya itu 6 ya, kamar tidurnya kamar kecilnya 1. Aduh, kasihan sekali. Dan saya lihat tadi bed-bednya kan bagus-bagus. Ya, ini PR kalau Pak BPHJ kalau tidak ada undur ya, bisa ikut. Sama saya akan berangkat nanti tanggal 1 ke Solo nanti ya, jam 9 malam. Selanjutnya kami serahkan kepada anggota untuk memberikan satu tanggapan sekaligus saran pendapat ya, untuk tadi yang disampaikan oleh dari masing-masing, dari Pak Dirjen, Garuda maupun Lion dan Saudi Airlines, sekaligus masing-masing dari embarkasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan dari ujung kiri ibu-ibu semua ini, terus dari kanan. Sekarang kiri dan kanan ya. Kita lalui dulu dari Ibu Mahdalina dulu. Nanti selanjutnya Bu Wulan, terus nanti geser lagi ya. Bu Mahdalina, silakan Bu. Makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 beserta anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Dirjen PAU, Kepala BPHJ, kemudian dari unsur penerbangan yaitu Lion Air, Garuda dan Saudi Airlines, dan Bapak Ibu singkatnya yang sama-sama saya hormati. Jadi gini pimpinan, jadi pada forum yang terhormat ini saya ingin memastikan saja pimpinan terkait Garuda Airlines tadi, bahwa yang awalnya kloter pertama itu penerbangannya kepulangannya dari Jeddah menuju langsung Indonesia, Pak. Kemudian karena tidak adanya slot time penerbangan, akhirnya penerbangan yang awalnya dari Jeddah dialihkan ke Madinah. Nah, ini saya khawatirnya ini potensi bakal jadi masalah nanti, Pak. Apalagi tadi kami mendengar dari penjelasan dari Kepala BPHJ, di saat rapat terakhir di Jeddah itu belum ada kepastian seperti apa dari jajaran Garudanya. Tetapi tadi di file Garuda itu dijelaskan bahwa seluruh biaya dan lain-lain itu akan ditanggung oleh Garuda.
Nah, saya berharap jadi ada bahasa itu di filenya tadi, itu bukan dalam momen karena ingin rapat dengan kami, Pak. Jadi seperti itu. Apalagi tadi ada bahasa Bapak yang terkait ada pemindahan ini, itu bisa open discussion. Jadi kami di sini, Pak, ingin meminta kepastian seperti apa. Jadi jangan kalah Garuda dengan Saudi Airlines, apalagi Lion yang baru. Saudi Airlines sudah pasti, ini arahnya kemana sudah pasti. Begitu juga dengan Lion yang notabene masih baru, Pak. Jadi harusnya Garuda jangan kalah dengan 2 penerbangan ini. Saya lihat dari 3 penerbangan ini hanya Garuda yang masih belum menentukan sikap atau keputusan seperti apa. Dan masih ini sudah di injury time, masih kesimpulannya adalah masih open discussion. Jadi saya harap Pak Direktur ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti ada kendala, apalagi di salah satu kloter yang dialihkan ini termasuk di dapil saya, Pak, yaitu dari Lombok. Jadi tolong diperhatikan, saya tidak mau diprotes sama masyarakat di dapil saya, Pak. Nah, kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak, terkait jemaah cadangan. Izin Pak Dirjen PHU, jadi kemarin saya mengikuti manasik bimbingan haji. Dan terkait jamaah cadangan ini ada beberapa polemik, Pak, yang terjadi di masyarakat. Jadi di masyarakat kami ketika namanya masuk di dalam daftar cadangan, itu seakan-akan berharap besar persentasenya itu bakal berangkat menjadi jamaah reguler. Sedangkan kan ini cadangan, dan ini yang betul-betul mungkin bisa dijadikan pelajaran mungkin Pak Dirjen. Misalnya kalau setiap tahun ini 27.500, biasanya seperti apa, Pak, persentase dari jamaah list itu yang ditarik jadi jamaah reguler. Jadi seminimal mungkin cadangan jamaah itu mungkin semakin mengurai masalah-masalah yang terjadi. Karena kemarin, Pak, terjadi kasus di Kota Bima, Pak. Jadi dari 61 jamaah cadangan itu ada salah satu jamaah yang memang bukan kesalahan dari Kemenak Kota Bima, sudah dipanggil, Pak, 61 orang jamaah cadangan itu. Tetapi ada 1 orang, Pak, yang duluan doa haji, Pak. Nah, ketika namanya ini belum ada, ribut, Pak, protes karena sudah melakukan seremoni atau doa. Jadi hal-hal seperti ini mungkin harus kita antisipasi, dan kita lihat kira-kira setiap tahun itu bisa dimitigasi berapa puluh ribu yang biasa ditarik dari cadangannya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak biar tidak terlalu banyak yang kecewa, Pak. Mungkin itu masukan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Magdalena. Selanjutnya sayap kanan Ibu Wulan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk PHU, jadi kita minta penjelasan bahwa tadi disampaikan oleh Badan Penyelenggara bahwa ada syarikah yang belum siap dalam untuk makanan siap saji yang tadi 3 syarikah, itu sebenarnya seperti apa? Apakah kesempatan waktu diadakan verifikasi, apakah sampai penyediaan makanan siap saji atau tidak? Ini kan mengingat waktu kurang sebentar, tetapi ada 3 yang tidak siap. Nah, ini solusi yang akan diambil oleh pemerintah seperti apa? Karena kalau kita lihat dari jumlahnya ini cukup lumayan, yaitu ada 70.000, dan ini juga untuk mencari persiapan untuk itu kan tidak gampang. Satu, yang kedua, untuk PHU lagi yang tadi 1.200 jemaah yang mungkin akan terbagi beberapa embarkasi, pembagiannya seperti apa supaya nanti dalam waktu singkat ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kalau misalnya yang disampaikan tadi peringatan dari Saudi Arabia mengenai sosialisasi visa non haji yang harus selalu disosialisasikan kepada kita, tetapi nanti apabila
apabila masih ada jemaah kita yang menggunakan visa non haji di sana untuk melaksanakan ibadah haji, nanti seperti apa? Pastinya jemaah yang datang ke sana itu kan melalui travel. Nah, apakah nanti ada punishment tersendiri yang langsung tegas diberikan kepada travel atau hanya cuma peringatan? Karena kalau umumnya kalau hanya peringatan itu nanti akan pasti terulang kembali. Nah, ini juga menjadi catatan buat kita. Terus kemudian untuk maskapai yaitu Garuda, Lion dan juga Saudia, saya belum mendengar atau kita semua juga belum mendengar di sini bahwa layanan itu diberikan sosialisasi juga gitu kan kepada jemaah, karena mengingat bahwa jemaah itu juga yang berangkat pastinya belum semuanya itu sudah pernah naik pesawat. Nah, ini sangat penting sekali karena kita lihat bahwa perjalanan di atas pesawat itu tidak sebentar. Jadi paling tidak kita juga membekali jemaah-jemaah kita bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di pesawat. Nah, kita belum lihat apakah ini sudah dilakukan atau belum. Kalau Garuda kemarin kebetulan Jawa Tengah dan juga DIY sudah melaksanakan, Lion Saudia saya belum tahu. Nah, ini mohon penjelasannya. Terus kemudian kalau misalnya itu belum, untuk mengantisipasi atau memberikan juga edukasi kepada jemaah kita, tolong juga nanti koordinasi dengan embarkasi-embarkasi. Jadi paling tidak nanti embarkasi-embarkasi yang di sana itu nanti diberikan space untuk menayangkan sosialisasi itu. Bagaimana penggunaan toilet, bagaimana mereka duduk, terus kemudian mematikan AC, kemudian layanan-layanan yang lain itu, sehingga nanti layanan yang diberikan dalam embarkasi, kemudian orang-orangnya atau jemaahnya itu menunggu, mereka bisa menikmati layanan-layanan yang ada yang nantinya akan berfungsi atau bermanfaat buat jemaah. Kemudian saya mau menanyakan sedikit antara Garuda, Saudia maupun Lion. Ini kan tadi kalau kita menyimak dari paparan yang ada mengenai jenis pesawat ini, ada jenis pesawat yang sama tetapi jumlah seatnya berbeda. Jadi untuk pengangkutan jemaahnya berbeda. Nah, apakah ini ada salah satu yang terkurangi ataukah letak tempat duduknya yang berbeda? Satu, misalnya Garuda, jenisnya B777-300ER, ini kan kalau tidak salah tadi kapasitasnya adalah 390, sedangkan Saudia B777-300ER 442 yang disampaikan tadi. Nah,